Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Bu Laras di sini kita akan belajar lagi geografi ya. Kali ini kita akan bahas materi geografi kelas 10 semester 2. Nah, kita akan membahas tentang bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Yang akan kita bahas pertama ini adalah tentang pelapukan. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu. Kita ingat ya. Nah, tenaga geologi ada yang namanya tenaga endogen dan ada juga tenaga eksogen. Kita sudah pernah membahas tentang tenaga endogen, jadi kita akan sekarang membahas tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu meliputi 3 proses. Yang pertama adalah pelapukan atau bahasa Inggrisnya adalah weathering. Pelapukan ini merupakan proses penghancuran batuan. Ilustrasinya ada di gambar yang sebelah kanan ini. Yang kedua ada juga erosi. Erosi adalah pemindahan hancuran dari batuan. Ilustrasinya ada di gambar sebelah kanan. Yang ketiga adalah pengendapan atau deposisi. Sedimen yang tadi sudah dihancurkan itu dipindahkan dan ditaruh di tempat lain. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pelapukan atau weathering. Nah, apa sih bedanya weather dengan weathering? Kalau kalian lihat di kamus, weather itu artinya cuaca. Kalau weathering itu artinya pelapukan. Kok mirip sih? Iya, karena salah satu faktor yang mengakibatkan pelapukan itu adalah perubahan cuaca. Yuk kita lihat pada gambar berikut ini. Kalian bisa lihat ya perubahan cuaca, misalnya dari musim panas ke musim dingin, ke musim panas lagi, itu mengakibatkan batuan yang ada itu lama-lama menjadi hancur. Nah, ini adalah proses pelapukan. Batuan itu bukan suatu benda yang bisa bertahan selama-lamanya. Kalau dia terkena panas, terkena hujan, terkena dingin, lama-lama akan retak dan akhirnya menjadi hancur. Nah, pelapukan pengertiannya adalah perusakan batuan akibat pengaruh cuaca, temperatur, air, atau organisme, menurut Wardiatmoko tahun 2013. Jadi, pada intinya, pelapukan itu adalah perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lihat nih gambar yang sebelah kanan. Kalian bisa lihat bahwa batuannya mulai retak-retak ya. Tadinya sebenarnya batuan tersebut utuh, kemudian mulai terjadi pelapukan dan akhirnya mulai hancur. Nah, misalnya ya, suatu batuan terus-menerus lapuk, akhirnya apa yang akan terbentuk? Menurut kalian apa yang akan terbentuk? Hancur saja, hilang? Nah, lama-lama akan terbentuk tanah. Ya, jadi kalian bisa lihat nih, bahwa tanah-tanah yang ada tersebut adalah hasil dari pelapukan, erosi, dan akhirnya sedimentasi. Nih, kalian lihat ya, bagian bawah adalah batuan yang masih kuat ya, masih utuh. Sementara bagian atas itu sebenarnya adalah batuan yang sudah hancur, dan akhirnya berubah menjadi tanah. Pelapukan, menurut prosesnya, ada 3 jenis, yaitu pelapukan fisis atau mekanis atau pelapukan fisik ya. Yang kedua pelapukan kimia, dan yang ketiga adalah pelapukan organis. Kita akan fokus pada 2 jenis pelapukan, yaitu fisik dan kimia. Nah, anak-anak, ini 3 jenis pelapukan yang dimaksud. Yang pertama adalah pelapukan fisik ya. Jadi pada intinya adalah penghancuran batuan menjadi bagian yang lebih kecil, tapi bagian batuan yang lebih kecil itu sebenarnya sama sifat-sifatnya dengan batuan yang besar. Ya, jadi tidak mengalami perubahan sifat. Nah, yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Nah, jadi batuan itu mengalami perombakan, tetapi batuan yang lebih kecil atau yang sudah berubah itu mengalami perubahan sifat ya, perubahan zat dan mineral. Jadi ini perbedaan utama dari pelapukan fisik dan pelapukan kimiawi. Kalau pelapukan fisik itu walaupun menjadi lebih kecil, menjadi hancur, yang hancur itu sebenarnya sifatnya masih sama seperti batuan yang tadinya utuh. Sedangkan kalau pelapukan kimiawi,
Batuan yang baru, yang sudah hancur, yang sudah berubah itu berbeda sifat mineralnya. Zatnya itu berbeda dari batuan yang awal. Sedangkan kalau pelapukan organik itu segala pelapukan yang disebabkan oleh organisme, misalnya bakteri, jamur, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, kita mulai dari pelapukan fisik atau mekanik ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pelapukan ini menyebabkan batuan menjadi hancur tapi tidak mengalami perubahan sifat. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan pelapukan fisik, yaitu pertama, perbedaan temperatur yang besar, yang kedua, membekunya air dalam pori-pori batuan, dan yang ketiga, mengkristalnya air garam. Kita lihat nih, pertama, perbedaan temperatur yang besar. Kita lihat ya gambar 2 batuan ini. Lihat deh gambar yang ini nih, yang Ibu lingkarin. Batuannya kelihatan seperti mengelupas nih. Kenapa bisa begitu? Itu adalah akibat perbedaan temperatur yang besar. Nih yang pertama, panas sekali ya. Ini terjadinya bisa di berbagai tempat termasuk di gurun. Kemudian ketika malam hari dingin. Nah, lama-lama begitu terus tiap hari, lama-lama lapisan batuan yang paling atas tuh rusak. Dan akhirnya batuannya pun hancur, lapisan yang paling atasnya. Dan akhirnya semakin lama batunya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, ini contohnya di gurun ya, siang hari sampai 45 derajat, malam hari itu benar-benar dingin sampai minus 4 derajat. Kalau begini terus, batuan pun akan retak-retak dan terjadilah pelapukan fisik atau mekanik. Yang kedua adalah membekunya air dalam pori-pori batuan. Nah, anak-anak jangan salah ya, batuan itu juga punya pori-pori, dan yang namanya pori-pori bisa dimasuki oleh berbagai benda termasuk air. Ini contohnya nih, kalian lihat nih, ya gambar yang paling kiri dulu nih. Jadi pori-pori batuan itu misalnya hujan terisi oleh air. Nah, nanti airnya itu lama-lama menghancurkan batuan tersebut, terutama jika kalau airnya itu membeku. Nah, jadi misalnya musim dingin airnya membeku kan keras tuh. Es itu kan keras dan juga tajam. Akhirnya batuannya bisa belah seperti contoh gambar yang kedua tuh. Sampai belah batunya, bukan oleh manusia, tetapi itu akibat tenaga alam. Dan yang ketiga juga tuh lihat, sampai seperti diiris-iris. Itu adalah karena airnya mengisi celah-celah batuan. Kemudian ketika musim dingin membeku jadi keras, akhirnya batuannya pun terbelah ya. Itu contoh pelapukan fisik atau mekanik. Dan yang ketiga, mengkristalnya air garam. Nih lihat gambarnya. Ini batuan kok ada bolong-bolongnya gitu ya. Itu akibat mengkristalnya air garam. Air tanah mengandung garam. Ketika panas, airnya menguap, yang tersisa apa? Tinggal garamnya. Kristal air garam itu cukup tajam dan akhirnya merusak batuan. Nah, kita lanjut ke jenis pelapukan yang kedua, yaitu pelapukan kimia. Nah, tadi udah dijelaskan di awal, pelapukan kimia itu perombakan batuan yang menghasilkan perubahan zat dan mineral. Ya, penyebab pelapukan ini macam-macam, misalnya hujan. Yang kedua, pengasaman oleh tanaman dan hewan. Jadi misalnya tanaman menghasilkan asam yang lama-lama merusak batuan. Oksidasi ya, dan juga hidrasi atau demineralisasi oleh air. Nah, pelapukan yang banyak terjadi di Indonesia itu adalah pelapukan kimiawi. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali hujan sehingga menghancurkan batuan dan juga merubah komposisi batuan yang baru. Nah, dan juga kalian ingat ya, di Indonesia itu banyak sekali sungai sehingga menyebabkan pelapukan kimia juga. Kita lihat yuk gambar yang ini gambar apa coba? Nah, kalian lihat ya, ini di bagian atasnya itu adalah bangunan, pohon, jadi ini permukaan bumi, ini tanah, dan di bawahnya ada lapisan batuan. Ini adalah contoh batuan yang banyak sekali ada di Indonesia, yaitu formasi gamping atau batu kapur. Nah, gimana sih sifat batu kapur? Sifat batu kapur kalau kena air dia akan larut atau akan hilang. Nah, kalian lihat ya, di sini batu kapurnya nggak penuh nih. Ini ada bolong-bolongnya. Nah, bolong-bolong ini adalah gua, ya, gua di bawah tanah.
Nah, siapa yang pernah main ke gua bawah tanah, misalnya ke Bandung tuh, ke gua Belanda atau gua Jepang. Di Indonesia tuh banyak sekali gua-gua. Nah, gimana terbentuknya? Jadi karena di Indonesia sering hujan ya, hujannya masuk ke pori-pori ke tanah, kemudian ke pori-pori batuan, dan karena batuannya adalah batu kapur, akhirnya larut nih, bagian dalamnya hilang, dan terbentuklah gua. Seperti itu ya. Nih, contohnya nih, gua yang ada di bawah tanah. Malah airnya bisa mengalir dan membentuk sungai bawah tanah. Jadi di bawah tanah itu ada sungai. Ini juga nih, gua bawah tanah. Nah, pelapukan kimia ini terdiri dari proses pelarutan, ya. Air melarutkan batuan sehingga meninggalkan lubang-lubang pada batuan. Biasanya terjadi pada batu gamping atau batu kapur. Ya, bentuk lahan yang dihasilkan adalah gua bawah tanah dan sinkhole. Pernah nggak kalian lihat videonya bahwa ada terbentuk lubang besar secara mendadak? Nah, itu adalah sinkhole. Yang kedua, oksidasi. Mineral bergabung dengan oksigen membentuk jenis mineral baru yang lebih lunak. Misalnya, pirit teroksidasi sehingga berkarat dan membentuk limonit. Jadi jangan salah, batuan juga bisa berkarat ya. Hidrolisis. Mineral bergabung dengan air membentuk mineral baru yang lebih lunak. Contohnya feldspar menjadi kaolin. Kita lihat yuk gambarnya. Nah, ini ya pelarutan seperti yang tadi sudah dijelaskan, terbentuk gua-gua bawah tanah. Kemudian ini contoh oksidasi nih. Lihat nih, batuan pirit ya, terjadi pelapukan kimia teroksidasi dan akhirnya membentuk batuan, tapi beda nih sifatnya. Kalian lihat nih, ini limon. Nih, contoh oksidasi sedang berlangsung nih. Ya, kalian bisa lihat ini mulai berkarat nih batuannya. Nanti akan membentuk batu pelapukan dan terbentuklah batuan yang baru. Hidrolisis nih. Ini batuan induknya, kemudian terjadi pelapukan. Yang terjadi adalah batuannya berubah menjadi kaolinit atau clay. Nah, tadi disebutkan juga ada jenis pelapukan yang ketiga, yaitu pelapukan organis. Nah, pelapukan organis disebabkan oleh organisme bakteri, jamur, hewan, atau tumbuhan. Ini contohnya, lihat nih ya, di sebelah kanan kalian. Nah, pelapukan organis ini sebenarnya bisa jadi mekanis, bisa jadi kimiawi. Contoh nih, akar tumbuhan tumbuh semakin dalam sehingga akhirnya batuan rusak. Nah, ini adalah contoh contoh pelapukan mekanis. Ada juga contoh lain. Akar tumbuhan mengeluarkan asam-asam sehingga merusak batuan dan akhirnya berubah nih susunan mineralnya. Ini adalah contoh pelapukan kimiawi. Ya, jadi pelapukan organis ini bisa jadi dia itu mekanik, bisa juga kimiawi. Nih contoh pelapukan organik nih, batuannya mulai hancur, ditumbuhi lumut. Ini juga nih gambar yang kedua nih. Kalian bisa lihat bahwa akar-akarnya itu menghancurkan batuan yang ada. Ini juga gambar yang ketiga ya, bahwa mulai terjadi penghancuran batuan. Gimana? Itu adalah jenis pelapukan yang ketiga, yaitu pelapukan organis. Nah, anak-anak, itulah 3 jenis pelapukan yang dibahas pada bagian pertama tentang tenaga eksogen, yaitu pelapukan yang pertama, pelapukan mekanik atau fisik, yang kedua, pelapukan kimiawi, dan yang ketiga, pelapukan organis. Semoga jelas ya anak-anak. Kalau sudah jelas, kita akan latihan nih. Itu saja dari Ibu kali ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.